Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, Zhuge Xiuyuan, itu harusnya yang menjadi patriark istana jiwa abadi waktu itu. Ruyan Leizhen jelas merupakan patriark sekte abadi-abadi. Huang Fu Lingqiao adalah patriark dari Huang Fu Shengzong saya. Itu tidak bisa dipalsukan, tapi apa hubungan Huang Fu Lingyun dengan patriark? Mungkinkah dia adalah anggota dari dinasti suci Huang Fu, dan Tuoba Chenyuan? Mungkinkah dia termasuk 4 dinasti suci agung, seorang kultivator kuat dinasti suci Tuoba 80.000 tahun yang lalu? Dan Nangong Chongsu, yang juga merupakan kekuatan besar dinasti suci Nangong 80.000 tahun yang lalu. Selain itu, Mu Gufeng, Tang Zanfeng, Qili Ruxu, Si Hong Rukong dan Zhongwu Changchun, siapa mereka? Karena mereka dapat datang ke jurang pemakaman para dewa dengan 3 leluhur kuno pegunungan hukuman surgawi, identitas mereka pasti tidak sederhana, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun memikirkan hal ini, benua hukuman dewa, ada dinasti suci Huang Fu, dinasti suci Tuoba, dinasti suci Nangong dan dinasti Tangzun, tetapi dinasti Mufeng digantikan oleh dinasti Tangzun. Apakah mungkin, Huang Fu Lingyun, Tuoba Chenyuan, Nangong Chongsu, dan Mu Gufeng, 4 kekuatan besar, apakah mereka terkait dengan 4 orang bijak besar? Memikirkan hal ini, Tan Yun memutuskan untuk kembali ke Huang Fu Shengzong dan bertanya kepada Mu Mengyi apakah dia tahu tentang Mu Gufeng. Pada saat yang sama, Tan Yun juga akan menanyakan kepada adik perempuan Nangong Yukin, Nangong Ruxue, apakah dia tahu siapa Nangong Chongsu. Adapun orang lain, Tan Yun bermaksud untuk bertanya kepada Master Sekte Tantai Xuanzong apakah dia pernah mendengarnya. Setelah mengambil keputusan, mata Tan Yun sedikit menyipit, dan ada jejak kecemerlangan di matanya. Menurut pendapatnya, sektenya sendiri, Huang Fu Shengzong, memiliki pedang sucinya sendiri. Sepertinya jalanku masih panjang jika aku ingin mendapatkan pedang suci di Huang Fu Shengzong, serta pedang suci lainnya, itu harus butuh perjuangan keras, ucap dari Tan Yun sangat emosional. Pada saat yang sama, Tan Yun juga tahu bahwa karena kekuatan berusia 80.000 tahun ini, pedang sucinya itu pasti akan dianggap sebagai harta karun, jadi jika dia ingin melakukannya lagi, itu akan menjadi lebih sulit. Bagaimanapun, aku harus mendapatkan 7 pedang dewa yang tersisa, siapapun yang tidak berani memberikannya, aku akan membunuhnya tanpa ampun, ucap dari Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun tahu bahwa dia bisa memurnikan pedang dengan 11 pedang pada saat yang sama. Pedang terbang dengan berbagai atribut untuk menggunakan seni pedang pembunuh Hongmeng. Tetapi jika Anda ingin menggunakan kekuatan sebenarnya dari seni pedang ini, Anda masih harus menemukannya sesegera mungkin pedang ilahi pembunuh Hongmeng. Immortal, apakah kamu tahu bahwa pedang ilahi Hongmeng, yang memiliki 11 atribut pada saat yang sama diambil oleh seorang yang abadi, ucap dari Tan Yun melihat dengan penuh harap. Lapor kepada Tuan, jika bawahan mengingat dengan benar, itu seharusnya diambil oleh Zhuge Xiuyuan. Immortal tidak yakin harus berkata apa, dan berkata dengan malu, Tuan, pedang ilahi salah satunya ada di tangan orang tua itu, dan yang lainnya bawahan tidak tahu, ucap dari Dewa Hong Huang. Zhuge Xiuyuan harusnya menjadi patriark istana jiwa abadi, demi pedang pembunuh Hongmeng dan untuk membalas dendam pada Zhuge Yu, aku akan menghancurkan istana jiwa abadi, cepat atau lambat. Dewa Hong Huang saat ini terengah-engah dan berkata, Tuan, bawahan tidak bisa bertahan lagi, bawahan harus pergi, ucap dari Dewa Hong Huang. Tan Yun membuang semua keraguan, dengan air mata di matanya, abadi, Tuan ini kasihan padamu, kamu menjadi begini itu juga karena aku benar-benar minta maaf karena membuatmu mati, ucap dari Tan Yun. Tuan, Anda adalah Tuan kami yang baik, saya mati dalam pertempuran untuk Anda, dan bawahan mati dengan baik, dan mereka juga mati rela, ucap dari Dewa Hong Huang dan ada sentuhan kerinduan di mata Dewa Guru Hong Huang yang berlinang air mata. Oh, iya Tuan,
Dewa Naga Emas dan Dewa Naga Iblis, mereka masih tertindas di alam dewa dan kamu bisa menyelamatkan mereka. Tuan, sejujurnya, bawahan ini iri pada Dewa Naga Emas dan Dewa Naga Iblis. Setelah mereka diselamatkan, mereka masih bisa menemanimu untuk bertarung dan membunuh musuh, tetapi bawahanmu tidak mendapat kehormatan ini, ucap dari Dewa Hong Huang. Mendengar ini, mata Tan Yun berkata dengan air mata di pipinya, abadi, Xiao Jin dan Xiao Mo sudah mati, ucap dari Tan Yun. Apa, Tuan, apakah yang Anda katakan benar, ucap dari Dewa Hong Huang menelan air matanya. Tan Yun menghela nafas, dan dengan jujur memberitahu Immortal tentang pertempuran ketiga para dewa di zaman kuno. Tuan Hong Huang diliputi kesedihan. Dia banyak berpikir, memikirkan proses memimpin 4 dewa dengan penguasa alam liar, penguasa naga emas, dan penguasa naga iblis, dan mengikuti Tan Yun untuk melawan surga sampai Tan Yun naik ke yang maha tinggi. Masa lalu itu seperti angin, seolah baru terjadi kemarin. Itu seperti mimpi, dan sekarang telah menjadi jiwa yang mati. Lord Hong Huang berteriak dalam kesedihan, 3 saudara tua, aku tidak menyangka kalian semua mati. Benci, aku benci itu, Chaos Supreme, Xiyuan Supreme, aku membenci kalian semua dewa yang mengkhianati tuanku, ucap dari Dewa Hong Huang. Setelah raungan, sosok guru ilahi Hong Huang menjadi semakin ilusi, seperti asap melengkung yang menghilang di antara langit dan bumi setiap saat. Dewa Hong Huang itu menatap Tan Yun yang menangis, dan berkata, Tuan, bawahan ini pergi, sebelum bawahan pergi, bawahan ingin memasuki sinar pemikiran spiritual ini, yang diubah dari kekuatan prasejarah, ke dalam kolam spiritual Anda untuk membantu Anda menerobos secepat mungkin, ucap dari Dewa Hong Huang. Setelah Tan Yun menyeka air matanya dan menganggukkan kepalanya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tersedak, Immortal, tunggu, ucap dari Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun segera berbalik dan menunjuk pada kera setan pembantaian surga yang tampak sedih, berkata, abadi, kera ini adalah murid iblis kecil. Itu dinamai oleh iblis kecil dan mendapat warisan iblis kecil. Apa? Dewa Hong Huang menangis dan tertawa. Segera, Tan Yun melepaskan singa naga emas di dalam tas binatang buas, menunjuk ke singa naga emas yang tidak sadarkan diri, dan memberitahu Tuan Hong Huang bahwa Xiao Jin telah menerima singa naga emas sebagai muridnya. Setelah mendengar kata-kata itu, Tuan Hong Huang menatap Tan Yun dan menangis dengan gembira, Tuan, Anda ditemani oleh kera iblis pembantai surga dan singa naga emas, dan bawahan Anda telah mati dan mengistirahatkan mata mereka, balas dendam pasti berhasil, ucap dari Dewa Hong Huang. Setelah berbicara, sosok Tuan Hong Huang sering berkedip, dan itu jelas di ambang kehancuran. Segera berlutut di kehampaan dan membungkuk kepada Tan Yun, Tuan, abadi telah pergi, jaga dirimu, ucap dari Dewa Hong Huang. Abadi, teriak Tan Yun, penguasa Great Desolation segera hancur, berubah menjadi kekuatan Great Desolation yang menembus kehampaan, menembus alis Tan Yun, dan mengalir ke linci Tan Yun. Segera, Tan Yun merasakan energi murni yang memenuhi seluruh kolam spiritual. Tan Yun menekan kesedihannya dan memerintahkan, kera tua, saya ingin segera mundur, Anda harus melindungi saya, ucap dari Tan Yun. Tan Yun duduk bersila, merasakan spiritual kekuatan ilahi prasejarah di kolam spiritual dan ingin meruntuhkan perluasan kolam spiritual. Tan Yun mengalami sakit kepala yang membelah dan mulai berlari untuk kesempurnaan agung dari alam jiwa janin. Pada saat ini, di kolam spiritual Tan Yun sepanjang 100 meter, kekuatan ilahi prasejarah dan sedikit energi spiritual keemasan pucat berkumpul di atas embrio spiritual kering yang ke-10 seperti awan emas. Cairan transformasi kekuatan spiritual, pikir Tan Yun, kekuatan spiritual di lapisan awan emas terjalin dengan jejak kekuatan ilahi prasejarah. Berdasarkan kecepatan 10 kali lebih cepat dari Tan Yun sebelumnya dari orang biasa, kini telah menjadi kecepatan 100 kali lipat, ia dengan cepat meleleh menjadi tetesan cairan spiritual keemasan pucat, yang jatuh seperti hujan deras di rahim spiritual ke-10. Sesaat kemudian, cairan spiritual di rahim spiritual ke-10 sudah penuh dan bersinar dengan cahaya berkilau. Embrio cair spiritual.
Cairan spiritual dalam embrio spiritual tampaknya telah memberi kehidupan dan mulai berputar. Setelah beberapa saat, itu mengembun menjadi cairan humanoid yang duduk bersila. Kemudian, humanoid cair dengan cepat memadat, dan setelah 3 hari, itu benar-benar berubah menjadi jiwa primordial, sama seperti Tan Yun, dengan lutut disilangkan di rahim spiritual ke-10. Segera, pada saat embrio spiritual kering yang seperti sumur menghilang, jiwa janin primordial ke-10 membuka matanya. Dan matanya berubah menjadi keadaan Hongmeng. Pada saat ini, 10 jiwa janin Hongmeng bersila di kolam roh dalam bentuk cincin, yang berarti bahwa Tan Yun telah memasuki kesempurnaan agung dari alam jiwa janin tingkat 9 dalam waktu kurang dari 4 hari. Anda harus tahu bahwa ketika Tan Yun memasuki tingkat ke-9 dari tingkat ke-8 jiwa janin, butuh 1 tahun 5 bulan 10 hari. Dan bagaimana dengan momen ini? Ini kurang dari 4 hari. Ini menunjukkan kekuatan pancaran kekuatan prasejarah itu. Tentu saja, kekuatan pancaran kekuatan prasejarah itu jauh lebih dari itu. Tepat setelah Tan Yun dipromosikan ke kesempurnaan agung jiwa janin, Tan Yun merasakan penghalang lapisan pertama kesempurnaan agung jiwa janin. Dia bahkan tidak memiliki pengorbanan darah untuk 4 pedang besar yang sunyi, dan ketika dia memasukkan pedang ke dalam tubuhnya, dia mulai berlari ke tingkat pertama penyempurnaan jiwa. Semua orang tahu bahwa jika seorang kultivator di alam jiwa janin ingin memasuki alam pemurnian jiwa tingkat pertama, ia perlu melatih 3 jiwanya sendiri dan 7 jiwa menjadi jiwa janin pertama di kolam spiritual, sehingga jiwa janin pertama dapat memberi kehidupan pada jiwa janin pertama. Surga, bumi, takdir, 3 jiwa dipisahkan, dan cangkang jiwa dipadatkan, ucap dari Tan Yun. Dan tiba-tiba, jiwa langit, jiwa bumi, dan jiwa takdir di kedalaman hatinya, pikiran dipisahkan dari 3 kelompok cahaya seukuran kepalan. Ada tirai tipis, dan tirai tipis perlahan membatu, dan akhirnya butuh 3 jam untuk berubah menjadi kulit telur seperti kepalan tangan. Jika bukan karena kekuatan supernatural Tan Yun, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan baginya untuk menyelesaikan pemisahan 3 jiwa dan memadatkan cangkang jiwa. Kerang jiwa dihancurkan, dan ketiga jiwa muncul bersama. 3 cangkang jiwa retak, dan hantu Tan Yun mengebor keluar dari mereka, yaitu jiwa langit, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan. 3 jiwa pergi ke laut dan memurnikan menjadi jiwa janin. Segera, di bawah kendali pikiran Tan Yun, 3 jiwa surga, bumi, dan nasib keluar dari pikirannya, dituangkan ke dalam kolam spiritual alis Tan Yun, dan berturut-turut dibor ke yang pertama dalam pikiran jiwa janin Hongmeng. Tan Yun memejamkan mata erat-erat, tampak serius, dan meraung, 7 jiwa dipisahkan, dan cangkang jiwa kental. Segera, jauh di dalam pikiran Tan Yun, jiwa Tiancong, jiwa Ling Hui, jiwa Qi, jiwa kekuatan, jiwa-jiwa pusat, jiwa-jiwa esensi, dan jiwa-jiwa Ying, ketujuh tirai cahaya ini dipisahkan menjadi tirai cahaya, dan tirai cahaya ditangguhkan, di kedalaman pikirannya. Secara bertahap membatu, dan setelah hanya 5 jam, itu berubah menjadi 7 cangkang jiwa. Cangkang jiwa itu seputih salju, dan retak setelah beberapa saat, dan 7 jiwa yang persis sama dengan Tan Yun muncul. 7 jiwa pergi ke laut dan memurnikan menjadi jiwa janin. Dalam benak Tan Yun, 7 jiwa keluar dari pikirannya dan dituangkan ke dalam jiwa janin Hongmeng pertama di kolam roh 1 demi 1. Kemudian, Tan Yun mulai mengendalikan 3 jiwa dan 7 jiwa di jiwa janin Hongmeng pertama bergabung dengan otak jiwa janin. 4 hari kemudian, 3 jiwa dan 7 jiwa dan pikiran jiwa janin Hongmeng pertama menyatu, sepenuhnya menjadi bagian dari jiwa janin Hongmeng pertama. Tiba-tiba, Tan Yun duduk bersila, rambutnya beterbangan, membuat kekosongan dalam radius 300 kaki gemetar, dan tubuhnya dipenuhi dengan nafas lapisan pertama pemurnian alam jiwa. Hanya dalam 5 hari, Tan Yun memasuki tingkat pertama pemurnian jiwa dari kesempurnaan agung alam jiwa janin. Namun, apa yang membuat Tan Yun sangat bersemangat adalah bahwa kekuatan suci prasejarah di kolam spiritualnya hanya menghabiskan sepertiganya saat ini.
Kemudian Tan Yun segera mundur dan berlari ke tingkat kedua penyempurnaan jiwa. 13 hari kemudian, tiba-tiba, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, memiliki aura besar yang keluar dari tubuhnya, menyebabkan helaian retakan ruang seperti rambut muncul di kehampaan, seolah-olah dia telah memasuki level kedua dari pemurnian jiwa. Waktu berlalu, cepat berlalu. Setelah sebulan, tiba-tiba, aura yang kuat dengan Tan Yun sebagai pusat gravitasi, menyebar dalam lingkaran konsentris dengan kecepatan cahaya, menyebabkan bumi terbuka, dan darah di danau darah mengerikan. Tan Yun telah memasuki tingkat ketiga pemurnian jiwa, dan pada saat yang sama, sinar kekuatan ilahi prasejarah di kolam rohnya juga telah habis. Awalnya Tan Yun berada di tingkat ke-9 dari alam jiwa janin ke kesempurnaan besar, terus ke tingkat pertama pemurnian jiwa, terus ke tingkat kedua dari alam pemurnian jiwa, dan tingkat ketiga dari alam pemurnian jiwa saat ini, jika dalam kondisi normal, itu akan memakan waktu setidaknya 20 tahun. Dan sekarang dia hanya menggunakannya kurang dari 2 bulan. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dan merasa bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara dia bersemangat, dia menatap kerangka dewa sunyi besar yang berdiri di tengah danau darah, dan berkata dengan keras, "Abadi, jangan khawatir, cepat atau lambat, aku akan membalaskan dendammu," ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun tampak penuh harap dan berbisik pada dirinya sendiri, "Saat aku memasuki tingkat ketiga pemurnian jiwa, aku ingin melihat bagaimana seberapa kuat jiwaku," gumam dari Tan Yun. Sebuah kesibukan tarian, pilar kesadaran spiritual yang tak terlihat, membumbung ke langit di atas jurang. Sejak Tan Yun mencabut larangan yang diberlakukan oleh penguasa Hong Huang lebih dari sebulan yang lalu, tidak ada kabut hitam di atas kepala Tan Yun, jadi itu tidak akan menghalangi kesadaran spiritualnya. Sinar cahaya kesadaran spiritual bergegas ke ruang hampa 300 mil dalam sekejap, 400 mil, dengan cepat melampaui 500 mil di depan Tan Yun, dan dengan cepat mencapai 600 mil. Pada akhirnya, kekuatan spiritual membeku pada 780 mil di atas jurang. Seperti yang kita ketahui bersama, semakin kuat jiwa kultivator, semakin kuat kesadaran spiritual, dan semakin luas cakupannya. Seorang kultivator di tingkat kedua biasa di alam penyempurnaan jiwa dapat mencakup radius 450 mil. Kultivator tingkat ketiga, radius 500 mil. Kultivator tingkat keempat, radius 600 mil. Kultivator tingkat kelima, radius 700 mil. Kultivator tingkat keenam radius 800 mil. Kultivator tingkat 7, 1000 mil. Tingkat kedepalan adalah radius 1500 mil. Tingkat ke-9 memiliki radius 2000 mil. Kultivator kesempurnaan agung alam pemurnian jiwa, kesadaran spiritual dapat mencakup radius 3000 mil. Sekarang kesadaran spiritual Tan Yun dapat mencakup radius 780 mil, yang berarti bahwa jiwanya sangat kuat sehingga dekat dengan kultivator tingkat 6 dari alam pemurnian jiwa. Tan Yun menarik kembali pengetahuan spiritualnya dengan kepuasan, dan mata berbintang yang cerah menunjukkan harapan yang dalam. Saya pertama-tama akan menyingkirkan Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, dan Xian Chen, dan kemudian berlatih tubuh abadi Hongmeng pada saat itu, dengan kekuatan tingkat ketiga pemurnian jiwa, saya mungkin tidak takut dengan kultivator di tingkat 9 pemurnian alam jiwa, ucap dari Tan Yun. Wosh! Tan Yun melompat, menginjak pedang terbang, dan mengambil pedang ilahi Hongmeng yang dimasukkan ke tengah danau darah. Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Xian Chen, Tuan akan mengantarmu pulang, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melirik keempat pedang ilahi Hongmeng setinggi 10.000 kaki, dan segera mengangkat lengan kanannya dan membantingnya ke dadanya. Tan Yun kesakitan, 4 suap darah berturut-turut menyembur keluar dari mulutnya. Pengorbanan darah, ucap dari Tan Yun. Segera, tanpa menunggu 4 helai darah jatuh ke tanah, indera spiritual Tan Yun memanipulasi 4 helai upaya untuk membentuk 4 totem dalam kehampaan. Totem berwarna darah tertutup rapat dengan darah, dan 4 kata berdarah, Hongmeng Supreme, muncul di tengah. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, tentu yang berwarna darah naik ke udara,
dan tiba-tiba menyerang keempat pedang ilahi Hongmeng. Dalam sekejap, keempat pedang ilahi Hongmeng bergetar sedikit, dan saat totem berwarna darah itu ditelan, Tan Yun merasakan hubungan darah dari pedang ilahi Hongmeng. Itu berarti pengorbanan darah itu sukses. Ambil. Dalam benak Tan Yun, empat pedang surgawi Hongmeng dengan ketinggian 10.000 kaki terbang keluar dari danau darah dan tiba-tiba menyusut dalam kehampaan, berubah menjadi empat sinar cahaya, masuk ke kening di antara alis Tan Yun, dan menggantung berdampingan pedang ilahi Huowu di dalam pikirannya. Saat berikutnya, Tan Yun terkejut, dan empat suara wanita yang lemah dan indah terdengar di benaknya. "Tuan, saya Jinni. Apakah Anda di sini untuk menemukan kami?" ucap dari roh pedang Jinni. "Tuan, saya Musin, ini yang datang. Apakah Anda?" ucap dari roh pedang Musin. "Tuan, saya King Ying. Apakah Anda membawa kami pulang?" ucap dari roh pedang King Ying. "Tuan, saya Xian Chen. Apakah saya akhirnya bertemu Anda?" ucap dari roh pedang Xian Chen. Mendengar ini, pikiran Tan Yun terngiang di benaknya. "Ini aku yang ada di sini. Aku sudah menjemput kalian sekarang," ucap dari Tan Yun. Bagus sekali." Keempat suara tangisan wanita itu berhenti dan tiba-tiba mereka pingsan. Setelah Tan Yun menyingkirkan empat pedang primordial, dia melirik pedang prasejarah di tangan Tuan Hong Huang, dan dia tidak bisa tidak memikirkan Nangong Yukin. Sedini 2 tahun yang lalu, selama kompetisi empat seni dari Sekte Abadi-Abadi, dalam pertempuran hidup dan mati dengan Nangong Yukin, ia menemukan bahwa Nangong Yukin telah mempraktikkan seni pedang prasejarah dari Dewa Prasejarah. Adapun mengapa Nangong Yukin dapat memperoleh seni pedang prasejarah, dia menduga bahwa Dewa Hong Huang yang berharga dengan sengaja meninggalkan slip giok seni pedang prasejarah di jurang pemakaman Pata Dewa untuk kepentingan orang-orang yang ditakdirkan. Tan Yun memahami temperamen Dewa Hong Huang, dan pasti akan meninggalkan larangan seni pedang Hong Huang, tetapi setelah Nangong Yukin mendapatkan slip batu giok, dia disukai oleh Dewa Hong Huang, sehingga dia bisa membuka slip batu giok dan berlatih seni pedang dengan sukses. Tan Yun mengira Nangong Yukin adalah musuhnya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia mengejek, "Nangong Yukin, hanya jika kamu memiliki pedang prasejarah yang abadi, kamu dapat memaksimalkan kekuatan seni pedang prasejarah. Tidak ada Excalibur prasejarah, Anda tidak memiliki apa-apa selain ilmu pedang desolasi besar, sulit untuk menjadi yang terkuat," ucap dari Tan Yun. Setelah mengejek, Tan Yun mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, "Saya percaya bahwa saya tidak akan pernah lunak kepada musuh, tapi kenapa aku tidak bisa benar-benar membunuhnya?" gumam dari Tan Yun. Mengesampingkan keraguannya, Tan Yun tidak mengambil pedang prasejarah di tangan kerangka Lord of the Desolation. Ini adalah favorit abadi dan senjata ajaib yang akan menemani sepanjang hidupnya. Tan Yun ingin pedang berharga itu tinggal di sini dan menemaninya sepanjang waktu. Adapun pedang prasejarah, apakah aman untuk tinggal di sini? Tan Yun tidak khawatir sama sekali, dia memutuskan untuk berlatih tubuh hegemoni Hongmeng di sini terlebih dahulu, dan ketika dia pergi, akan datang dengan larangan untuk membukanya kembali. Pada saat itu, tidak ada yang akan mencuri pedang prasejarah. Tan Yun berkata dengan keras, "Medan pertempuran para dewa, tanah keabadian, dan ngarai dewa jatuh, ketiga medan perang ini mengubur empat bawahan para dewa. Suatu hari, saya akan mengambil kembali ketiga medan perang ini, dan tidak ada seorang pun diizinkan masuk dan mengganggu mayat mereka," ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun memerintahkan kera iblis pembunuh surgawi untuk terus melindungi dirinya sendiri, lalu Tan Yun duduk bersila, menahan napas, masuk ke dalam meditasi, dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di pusat kolam spiritual. Dia seperti penguasa dunia Hongmeng, berdiri di udara, menatap cairan surgawi Hongmeng yang digerakkan oleh Wang Yang dengan harapan. Saat Tan Yun pindah dari tingkat ke-9 alam jiwa janin ke kesempurnaan besar, tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga dari alam pemurnian jiwa, sekarang dia dapat mengontrol cairan ilahi Hongmeng untuk melunakkan daging 4 kali. Tahap pertama dari tubuh hegemoni Hongmeng yang Tan Yun kembangkan adalah menghaluskan kulit. Tahap kedua, menghaluskan tulang.
Tahap ketiga, menempa 3 jiwa dan 7 jiwa, dan 8 meridian luar biasa. Tingkat kelima, berasal dari darah Hongmeng, pada saat itu, tubuh akan meroket setinggi 10 kaki. Tubuh hegemonik Hongmeng dibagi menjadi 24 peringkat, dan peringkat pertama lebih kuat dari yang pertama. Jika Anda berkultivasi secara ekstrim, Anda akan menjadi kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Sekarang Tan Yun telah memasuki puncak orde kedua dari tubuh hegemoni Hongmeng, tulang-tulang seluruh tubuh telah ditempa kecuali kepala. Tugas paling mendesak adalah menyelesaikan pendinginan tengkorak, dan kemudian Anda dapat memasuki tahap awal orde ketiga, dan kekuatan fisik akan melonjak. Setelah Anda memasuki peringkat ketiga, Anda kemudian dapat menyelesaikan penempaan 3 jiwa, 7 jiwa, dan 8 meridian, dan kemudian Anda dapat memasuki tubuh hegemonik Hong Meng peringkat keempat. Hongmeng Divine Liquid, marahkan untukku. Tan Yun berteriak dalam hatinya, dan tiba-tiba, 10 helai Hongmeng Divine Liquid naik dari permukaan cairan seperti lautan, dan perlahan-lahan berputar di sekelilingnya seperti pelangi, hancur menjadi untaian keadaan cair. Setelah terus-menerus mengebor ke dalam alisnya, dia mulai melunakkan tengkoraknya. Proses tempering itu sangat menyakitkan, dan Tan Yun mengerang kesakitan. Fitur wajah bengkok, kulit mulai retak, dan dalam gumaman darah, daging dan darah di pipinya dan bahkan permukaan tengkorak mulai rontok, dan dalam beberapa napas, hanya tengkoraknya yang tersisa dan mata dan otak di tengkoraknya masih ada. Itu sangat menakutkan. Pada saat berikutnya, tengkoraknya ditutupi dengan retakan yang mengejutkan dalam suara yang menakutkan, dan kemudian tulang kerangka mulai pecah dan berserakan di tanah. Siksaan di luar daya tahan manusia menghancurkan seluruh tubuh Tan Yun. Dia menggertakkan giginya dengan kuat dan mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Ketika tengkorak Tan Yun benar-benar menghilang, aliran cairan surgawi Hongmeng dengan cepat membentuk bentuk tengkorak cair, membuat matanya tertanam di rongga mata tengkorak. Setelah itu, tengkorak cair mulai memadat dengan kecepatan yang tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang. Inilah tepatnya yang dibentuk kembali oleh cairan ilahi Hongmeng. Selama proses renovasi, rasa sakit menjadi lebih intens dan sangat lambat. Tan Yun secara bertahap kehilangan kesadaran dan merasa mati rasa kesakitan. Sebagai antisipasi, waktu berlalu dengan tenang. 3 bulan kemudian, tengkorak Tan Yun akhirnya direnovasi selesai. Seluruh tengkorak memancarkan lingkaran cahaya emas, sakral dan aneh. Dia mengambil napas dalam-dalam dan duduk bersila. Segera, dia merasakan gatal di tengkoraknya, seperti perasaan tunas rumput yang tumbuh dari tanah. Saya melihat bahwa di tengkoraknya, yang ditutupi oleh lingkaran emas, tulang mulai menghasilkan darah, dan darah menghasilkan daging. Dalam sekejap mata, 3 bulan kemudian, ketika Tan Yun memurnikan 10 helai Hongmeng Senye di dunia Hongmeng, daging di tengkorak telah direnovasi. Tan Yun duduk bersila dengan lutut utuh, merasakan gelombang kekuatan di tubuhnya, dan pupil bintangnya bersinar kegirangan. Dengan selesainya remodeling tengkorak, itu berarti bahwa Tan Yun telah memasuki tahap awal dari tubuh hegemoni Hongmeng tingkat ketiga, dan pada saat ini memiliki kekuatan absolut untuk merobek senjata spiritual berkualitas tinggi dengan tangan kosongnya. Tan Yun tidak bangun, tetapi memasuki meditasi lagi, datang ke jantung Hongmeng yang ditangguhkan di kolam spiritual, memasuki dunia Hongmeng, dan mulai mengolah tubuh hegemoni Hongmeng. Jika Anda ingin menyelesaikan tahap pertama dari tubuh hegemoni Hongmeng tingkat ketiga, Anda perlu meredam dan membentuk kembali jiwa langit, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan. Ketika tempering selesai, jiwa langit, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan akan memberi Tan Yun kekuatan yang sangat kuat, membuat Tan Yun memiliki kekuatan mengerikan untuk merobek harta karun agung kelas rendah dengan tangan kosong. Di dunia Hongmeng, Tan Yun berdiri di langit dengan ekspresi tegas, kekuatan, aku merindukan kekuatan yang kuat. Cairan surgawi Hongmeng, ayo, ucap dari Tan Yun. Segera 10 helai cairan surgawi Hongmeng, untuk meredam 3 jiwa, 7 jiwa, dan 8 meridian yang luar biasa. Bas. Tan Yun menggunakan 3 peluang pendinginan yang tersisa bersama-sama, dan dalam sekejap, 60 helai cairan surgawi Hongmeng,
seperti 60 naga Hongmeng, bangkit dari permukaan cairan seperti lautan, mengelilingi Tan Yun. Saat awan itu berputar pada kecepatan tinggi kecepatan ekstrim, dia perlahan mengebor ke tengah alisnya, dan mengebor ke dalam jiwa langit, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan di kedalaman pikirannya. Meskipun penampilan tiga jiwa tampaknya hanya seukuran kepalan tangan, ruang interior tampaknya sangat luas, menelan semua cairan primordial ke dalamnya. Mengaum. Dengan temperamen tiga jiwa, fitur wajah Tan Yun sangat terdistorsi, dan dia mengeluarkan raungan kesakitan seperti binatang buas. Ah! Jiwa tampaknya telah mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah terkoyak dengan paksa. Setelah beberapa napas, Tan Yun gemetar, berdarah dari 7 lubangnya, dan pingsan kesakitan. Pada saat sebelum pingsan, Tan Yun memberitahu kera iblis pembantai surga untuk melindungi dirinya sendiri. Waktu berlalu, 4 bulan kemudian, Tan Yun masih dalam keadaan koma, meredam 3 jiwa surga, bumi, dan kehidupan. Dalam keadaan koma, dia tampaknya menderita siksaan yang tak tertahankan, dan untaian darah sesekali meluap dari 7 lubangnya. Kera iblis pembantai surga memegang tongkat raksasa dan mengabdikan dirinya untuk melindungi Tan Yun. Pada saat yang sama, di Sekte Huang Fu Shengzong, di puncak raksasa Panlong. Pada saat ini, ratusan ribu murid Sekte Dalam di puncak berdiri tegak dan lurus di depan 3 teras Wolong, semua menatap monumen harta karun, Wolong Bang dengan ekspresi sedih. Di atas menara giok, Tantai Xuanzong bangkit dari tempat duduknya dan melihat nama-nama murid yang mati di daftar Wolong, lebih dari 700 orang yang telah meninggal selama persidangan di Tanah Abadi, dengan ekspresi kesedihan di matanya. Di atas lebih dari 700 murid adalah kata Tan Yun. Tantai Xuanzong berkata dengan keras, waktu berlalu, dan hari ini adalah waktu untuk bersaing untuk kualifikasi percobaan Tanah Abadi. 3 tahun yang lalu, hari ini Master Sekte mengatakan bahwa para murid yang selamat dari percobaan Tanah Abadi saya akan diberi hadiah dan Master Sekte ini telah melakukannya. Lebih dari 200 orang yang selamat di antara ribuan murid percobaan, Master Sekte ini telah memberi mereka hadiah besar, dan sekarang mereka semua telah menjadi murid Xianmen Sekte Huanfu. Demikian pula, Master Sekte ini juga mengatakan bahwa jika korban yang malang terbunuh, namanya akan dicatat di daftar Wolong dan diabadikan, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah jeda, kesedihan di mata Tantai Xuanzong dapat dilihat secara sekilas, dalam persidangan terakhir di antara para murid yang selamat, telah dikonfirmasi bahwa Tan Yun, murid eliksir yang mati dari sekte kami, lebih dari 1000 murid dari Sekte Abadi-Abadi mengatur penyergapan di jurang pemakaman para dewa dan pertama-tama mereka ingin membunuh murid Sekte Suci Huangfu, dan kemudian, Tan Yun juga memimpin murid percobaan Sekte saya, dan dalam pertempuran yang menentukan dengan musuh, Tan Yun sendiri membunuh hampir 3000 musuh. Dia tidak hanya membuat prestasi besar dalam pertempuran, tetapi juga melestarikan nama-nama lebih dari 200 murid percobaan sekte kami. Tentu saja, surga cemburu pada Ying Cai, dia mati muda, murid seperti itu adalah kemuliaan abadi Huang Fu Shengzongku. Perbuatannya tidak akan pernah musnah, dan semangatnya akan bertahan selamanya. Tantai Xuanzong berkata dengan nada satu kata, dia akan selalu hidup di hati master sekte ini, ucap dari Tantai Xuanzong. Pada saat ini, terutama para murid sekte dalam Danmai, sudah menangis. Tantai Xuanzong menahan kesedihan dan kemarahannya, dan berkata lagi, karena itu, master sekte ini membuat patung untuknya, untuk menginspirasi dunia. Cincin penyimpanan Tantai Xuanzong berkedip, dan dia melambaikan tangan kanannya. Segera, seberkas cahaya putih melesat keluar dari cincin penyimpanannya, setelah melewati kekosongan, itu berubah menjadi patung harta karun yang luar biasa dan terbang ke kiri daftar Wolong. Boom! Seketika, ukuran patung itu tiba-tiba menjadi lebih besar, 10 kaki, 100 kaki, 900 kaki, dan akhirnya berubah menjadi patung setinggi 1800 kaki. Patung itu adalah Tan Yun berjubah putih. Patung itu bisa dikatakan cerdik dan cerdik, menunjukkan Tan Yun dengan jelas di depan para murid.
Tan Yun di patung itu masih mengenakan jubah putih yang diberikan Tan Tai Xuanzong padanya di awal. Pada saat ini, kepalanya sedikit terangkat, melihat ke kejauhan, matanya mengungkapkan arti mata yang terbakar, dan bahkan lebih mengungkapkan bahwa dia sedang mendominasi ide dunia. Mengukir jubahnya, terpaku pada hembusan angin, dan bercampur dengan hembusan angin yang bersiul melewati puncak pada saat ini. Patungnya 3 poin lebih tinggi dari daftar Wolong. Semua orang melihat patung itu. Tidak sulit membayangkan betapa pentingnya Tan Yun di hati Master Sekte. Melihat patung itu, para murid dan Mai tidak bisa menahan tangis. Para tetua dan Mai mengingat perbuatan mulia yang pernah dilakukan Tan Yun naik ke lantai 108 menara. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.